Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napak tilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon bermukim atau menempati di sini. Beliau antara Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan itu agak sedikit adanya perlawanan dari sini, dari Arya Meneng. Nah, Arya Meneng itu sebelum Pangeran Panjunan datang tuh, dia itu di sini gitu tempatnya. Dia di sini? Iya, yang mau masuk ke sini tuh, yang di tengah-tengah tuh. Ya. Jadi dia itu mau masuk di sini diserang dulu gitu. Sebelum dia masuk ke atas sini, dia itu berantem di situ dulu gitu. Kalau sejarahnya gitu. Jadi dia itu mau mengislamkan di situ, cuma dia itu bentuknya goib dah apa goib sih? Anak. Itu goib Pak, secara itu bentuknya goib. Jadi dia itu hanya ada sejarah tapi nggak ada bukti gitu. Buktinya itu hanya itu tanah yang ada. Tanah itu dinamakan tanah Lemah Mendep gitu Pak. Sampai sekarang dinamakan tanah Lemah Mendep. Jadi semua juga mungkin ya sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang nggak tahu. Pemirsa, kita sudah ada titik temu keberadaan tempat pasarayanya Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Untuk lebih lengkap dan jelasnya kita bisa menelisik lebih jauh ya, dari mulai cikal bakal sejarahnya, referensinya sampai akhir hayatnya. Mengapa Pak Haji Toto? Ya, terima kasih Pak Kadis. Saya mungkin menambahkan saja dari literasi yang ada dengan naskah yang ada. Disampaikan bahwasanya di sini setelah datang 4 bersaudara, yaitu Pangeran Abdurrahman, ya, saya Abdurrahman yang akan nanti kenal itu dengan Pangeran Panjunan. Adiknya adalah Syekh Abdurrahim yang nanti kenalkan sebagai Pangeran Kejaksan. Yang kedua Syarifah Ba'angdan atau dengan Mas Panagap Sambangan. Yang ketiga Syekh Datuk Katib. Awas jangan salah dengan Syekhatul Kahfi berbeda. Ya, itu ada 4 bersaudara. Nah, ketika Pangeran Panjunan dengan Pangeran Kejaksan yaitu Syekh Abdurrahim mencari daerah untuk mencari ketenangan, yaitu datanglah di namanya Bukit Toba. Ini namanya Bukit Toba. Nah, sebagai tempat kenang. Jadi kalau kelangan itu kelangenan atau lelangan ketenangan. Jadi makanya di sini setelah dibikin itu menjadi Bukit Pelangon, pelangenan gitu, seperti itu. Nah, tapi sebagian sampaikan bahwa pada saat dari sini ada yang namanya Pangeran Batawi Ropas, yaitu sebagai pembuka pedukuhan Babakan, seperti itu ada di atas. Dan kalau Pangeran Tas Angin ini adalah pembuka pedukuhan yang ada di Megu Gede. Nanti juga kita ke sana. Namun makamnya ada di atas. Barangkali mungkin Pak Kadis menjelaskan seperti itu. Saya kira cukup jelas kronologis dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Bapak juru kunci dengan Pak Raden Toto, Pak Haji Toto, pada era tahun berapa ya kita sudah mengenal yang namanya Masjid Merah atau yang dikenal Masjid Panjunan ya Pak ya? Betul. Nah, kebetulan sebenarnya beliaulah yang mendirikannya Pak ya. Nah, kemudian ada juga Masjid Kejaksan, kalau nggak salah itu persisnya masuk yang dari dekat Pasar Pagi. Betul. Di situ nanti ada bukti fisik
berdasarkan arkeologi, ya Pak ya. Iya. Nah, itu ketika sudah di sana sudah ada sebuah keramaian, kemudian hijrah ke sini, apa itu bagaimana Pak? Jadi berdasarkan data-data yang ada, tulisan yang ada, Pangeran Panjunun ini mendirikan sebuah tajuk, kalau dulu sih tajuk ya, atau mesjid, yaitu tajuk merah, karena memang dikatakan tajuk merah itu ornamen batanya dari bata merah itu. Nah, itu dibangunkan sekitar tahun 1500-an, yaitu 1486 kalau tidak salah, tadi kisaran 1500-an. Lalu beliau berkunjung di sini dalam rangka mencari ketenangan, itu kan Pak, untuk mencari darah. Ya. Tua mana dengan Masjid Sang Cipta Rasa Kesepuhan? Masih tua Masjid Merah Pak. Oh, masih tua Masjid Merah. Iya. Jadi baru Masjid Sang Cipta Rasa dibangun, kemudian Kesepuhan. Kesepuhan itu keraton. Seperti itu. Nah, karena Pangeran Panjunan juga Pangeran merupakan empu pembuat pusaka-pusaka perang, maka tempatnya pada saat membuat itu ada yang namanya Pandedomas. Ada di sana juga Pandedomas, tempat dibuatkannya pusaka-pusaka perang, karena beliau sebagai empu daripada pembuat pusaka keris, pusaka perang di Kesultanan Cirebon, Badan Saka Domas. Mungkin itu Pak tambahannya. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan ya mengenai monyet gitu ya Pak. Nah, Karena nih ya, yang paling unik ya. Bang Sir nih masalah mengenai monyet. Monyet itu sebenarnya itu bawaan Pak. Waktu Pangeran Panjunan ke Jaksan itu dakwah di Aceh. Khususnya jadi sebelum ke Cirebon, ke Aceh dulu? Aceh dulu ya. Namanya Aceh Singkil Pak. Nah di Aceh Singkil itu sampai sekarang pun masih banyak yang namanya monyet tuh. Ya dia bawa 2 gitu Pak. Akhirnya lama-kelamaan kan berkembang biak tuh Pak. Dulu kalau kita lihat sejarah, di bawah 99, di atas 99, itu sejarah orang tua kita tuh yang kita maksudnya 99 apa tuh jumlahnya? Filosofinya? Bukan filosofi, jumlah monyetnya. Jadi 200 kurang 2. Yang kalau monyet kan 100, koloni Pak. Mm-mm. Koloni dalam arti kelompok-kelompok gitu Pak ya. Kelompok bawah itu jumlahnya 99. Yang bawah tuh yang di bawah tadi. Yang di atas ini 99. Nggak berbaur? Enggak, kalau kita itu ketemu pasti perang Pak. Oh, Jangan salah, ini beda dengan monyet ini Pak. Monyet padahal satu kawasan, beronjokan. iya satu kawasan satu bronjot. Itu perang Pak, itu perang, pasti perang. Di dalam bulan Mulut itu pasti ada pergantian raja. Pemirsa RCTV yang berbahagia, tokoh lain yang saya kira ini seangkatan dan adik dari Pangeran Panjunan adalah Pangeran Kejaksan. Sebutan Pangeran Kejaksan ini identik dengan posisi penghargaan Sunan Gunung Jati ketika beliau memimpin sebagai Sultan di Cirebon, mengangkat jaksa pepitu, dan salah satu jaksa pemimpinnya adalah Pangeran Kejaksan. Dan Pangeran Kejaksan ini sebetulnya adalah tokoh ulama yang kalau dalam konteks Islam namanya qadhi ya. Jadi qadhi ini adalah ahli hukum syariat yang kemudian memiliki fungsi sebagai jaksa. Dan saya kira ini menjadi penting bahwa peran tentang hukum-hukum Islam pada masa Syekh Syarif Hidayatullah ini menempatkan posisi yang penting. Jadi penegakan syariat Islam itu betul-betul ditegakkan oleh tokoh yang secara formal diangkat. Jadi kepemimpinan Syarif Hidayatullah ini sudah memberikan trias politika lebih dahulu ya. Artinya pemahaman ada eksekutif yang memimpin dengan Raja Pandita Ratu, ini kemudian dengan Syekh Syarif Hidayatullah, tapi kemudian urusan kejaksaannya ini kemudian dipercayakan pada tokoh yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang syariat Islam. Yudikatifnya ini langsung dipimpin oleh Pangeran Kejaksan. Ini membuat betapa Syekh Syarif Hidayatullah sudah meletakkan sendi-sendi pemerintahan yang mungkin sekarang banyak ditiru oleh sistem pemerintahan formal. Dan inilah kita perlu meneladani dari pendahulu kita. Dan orang yang ditempatkan sebagai jaksa adalah orang betul-betul yang memiliki kapabilitas keilmuan syariat yang tinggi. Saya kira itu mungkin tambahan dari kita. Domainnya itu hanya untuk kerajaan itu sendiri, apakah untuk
aktivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan waktu itu. Ya, saya kira meletakkan sendi-sendi Pangeran Kejaksaan, Jaksanya itu, ya. jaksa ini jelas dalam wilayah Daulah Islamiyah ketika Sunan Gunung Jati memimpin. Artinya di sini bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kepemimpinan yang egaliter. Beliau tidak menggunakan kepemimpinan tunggal gitu. Ada kontrol kodi, ya, kadi atau kodi yang kemudian ini akan membantu memberikan penegakan syariat Islam. Meskipun pola pemerintahannya ini tidak menggunakan jelas-jelas menyebut kepemimpinan Islam, tetapi paling tidak untuk aspek keadilan itu ditegakkan oleh tokoh yang mandiri gitu. Dan hal ini adalah integritasnya Pangeran Kejaksaan. Saya kira ini teladan yang luar biasa dan kita patut memberi acungan jempol teladan yang tinggi kepada Syekh Syarif Hidayatullah yang meletakkan pengelolaan pemerintahan itu bukan menjadi pemerintahan yang tunggal oleh beliau meskipun sangat mampu, tetapi memberikan ruang kepada sesepuh ya, karena Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan ini lebih dulu menyebarkan Islam di Cirebon, sangat paham tentang ilmu-ilmu agama dan diposisikan dengan sangat tepat. Artinya bahwa Sunan Gunung Jati ini memiliki kepemimpinan yang egaliter, Pak Kades. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.